Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi di pertemuan kita kali ini pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr. Alhamdulillah paling tinggi ini sebulan lagi kita akan selesaikan, baru kita lanjut di kitab terakhir dalam Mustalah Hadits, yaitu Dawabit al-Jarh wa Ta'dil. Iya, kita lanjut. Alhamdulillah masalah kemarin yaitu hadis terkait dengan sampainya kepada kita. Kita sudah bahas kemarin istilah al-ulu. Ada ulu mutlak, ada ulu nisbi. Kemudian di ulu nisbi itu ternyata ada macam-macam istilahnya. Ada al-muwafaqah, ada al-badal, ada al-musawah, ada al-musafahah. Sekarang lawan dari ulu adalah an-nuzul. Lawan dari al-ulu adalah an-nuzul yang kita akan ambil sekarang. Bismillah. Thumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yuqabilu al-uluwa bi aqsamihi an-nuzul. Dan lawan dari al-ulu dengan jenis-jenisnya itu adalah an-nuzul. Wa yuqabilu al-uluwa bi aqsamihi al-madhkurati an-nuzul. Fayakunu kullu qismin min aqsami al-uluwi yuqabiluhu qismun min aqsami an-nuzul. Khilafan liman za'ama anna al-uluwa qad yaqa'u ghayra tabi'in nuzul. Dan lawan dari al-ulu dengan jenis-jenisnya yang disebutkan Itu itu sebelumnya adalah nuzul. ada ulu. Ada sebelumnya maksudnya ulu mutlak, ulu nisbi. Maka setiap jenis dari jenis-jenis ulu itu adalah lawan dari jenis-jenis an-nuzul. Berbeda dengan orang yang menyangka bahwasanya al-ulu itu terkadang terjadi tanpa adanya an-nuzul. Tanpa ghairu tabi' lin nuzul, tidak mengikuti nuzul. Jadi ada yang mengatakan bahwa nuzul beda dengan ulu. Paham kan? Artinya ulu ada mutlak, ada nisbi, berarti nuzul tidak ada mutlak, tidak ada nisbi. Paham kan? Tapi Syekh Al-Imam Al-Hafidz bin Hajar mengatakan sama. Lawan dari al-ulu dengan pembagiannya, maka ada juga apa? An-nuzul dengan pembagiannya. Fa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi as-sinni wal luki fa huwa al-aqran. Ini dia. Masya Allah. jika Berikutnya ini ya. Selesai sebenarnya tadi itu masalah an-nuzul. Nah, sekarang ini lagi adalah masalah berikutnya. Terjemahkan. Maka jika bersyirikat seorang rawi bersama orang yang meriwayatkan darinya pada umur atau al-luki perjumpaannya, maka dia itu namanya al-aqran. Tanda, jika sama umur, terus sama lukinya, sama-sama belajar di guru. Nah, misalnya antum di sini sama-sama umur 17 tahun, sama-sama di satu guru. Itu namanya apa? Al-aqran. Jadi satu angkatan itu dinamakan apa? Al-aqran. Fa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi amrin min al-umuri al-muta'alliqati bir-riwayah mithli as-sinni wal-luki wa huwa al-akhdhu 'anil masyayikh fa huwa an-naw'u alladhi yuqalu lahu riwayatul aqran li'anna hina idzin yakunu rawiyan 'an qarinihi. Maka jika berserikat seorang perawi bersama orang yang meriwayatkan darinya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan riwayat seperti sama dalam umur atau lukinya, maka dia luki Berkelakinya ya, berjumpanya dengan syekh. Dan dia itu mengambil dari gurunya. Itu makna luki itu. Maka ini adalah jenis yang dinamakan riwayatul aqran. Karena ketika itu seorang perawi meriwayatkan dari temannya. Tanda. Jadi kita ini misalnya sama-sama RBA 3. Bahkan sama-sama berjumpa dengan syekh, sama-sama umurnya. Tapi kita meriwayatkan bukan dari syekh, tapi dari teman tak. Dari teman tak. Ini namanya riwayatul aqran. Paham kan? Riwayatul aqran. Kan dia riwayatkan dari korinnya. Dari temannya. Paham tak? Dari temannya. Wa in rawa kullun minhuma 'anil akhar fal mudabbaj. Dan jika setiap dari keduanya itu saling meriwayatkan dari yang lain, maka namanya al-mudabbaj. Anda, jadi misalnya antum sama-sama. Temannya antum meriwayatkan dari antum. Antum juga ada meriwayatkan dari dia. Ada yang tidak didengar. Antum tidak dengar sehingga antum meriwayatkan dari temanmu. Dan
Antum tidak dengar juga itu, tapi temanmu dengar. Antum juga riwayatkan ke sana. Ini namanya apa? Mudabbaj. Jadi ada riwayatul akron. Kalau teman meriwayatkan dari temannya. Hanya satu pihak saja. Satu pihak. Tapi kalau ada penukaran, dia riwayatkan ini, kemudian kamu riwayatkan itu juga dari dia. Namanya apa? Mudabbaj. Wa in rawa kull minhuma ay al-qarinain anil akhar fahuwa al-mudabbaj wa huwa akhassu min al-awwal fakullu mudabbajin aqran wa laysa kullu aqran mudabbaj. Dan jika setiap dari keduanya itu saling meriwayatkan yaitu dua teman dari yang lain, maka dia itu namanya al-mudabbaj. Dan al-mudabbaj itu dia lebih khusus dari yang pertama, maka setiap al-mudabbaj itu namanya itu akron dan tidak sebaliknya. Tidak setiap akron mudabbaj. Paham tak? Jadi mudabbaj itu harus ada saling meriwayat. Ada saling meriwayatkan. Kalau akron hanya meriwayatkan dari temannya. Paham tak? Hanya meriwayatkan dari temannya. Jadi kalau ada temannya meriwayatkan dari temannya, namanya sudah mudabbaj sekaligus akron. Ya kalau temannya meriwayatkan dari temannya, kemudian temannya juga ini meriwayatkan juga dari teman yang tadi, maka namanya apa? Mudabbaj, bukan akron. Dipahami ini kan? Jadi ada kesamaan mudabbaj dan akron. Makanya setiap akron adalah mudabbaj. Tapi tidak setiap mudabbaj adalah akron. Paham kan? Karena akron tidak dipersyaratkan saling meriwayatkan. وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في ذلك قبله. Dan Ad-Daruqutni telah menyusun tentang hal tersebut dan Abu Syekh Al-Asbahani telah menyusun tentang jenis yang sebelumnya. Paham tak? Maksudnya beliau Ad-Daruqutni telah menulis dalam masalah al-mudabbaj. Sementara Abu Syekh Al-Asbahani telah menyusun apa yang sebelumnya, itu al-akron. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبج؟ Masalah lain berikutnya. Dan jika seorang syekh meriwayatkan dari muridnya, maka benar bahwasanya keduanya itu meriwayatkan dari yang lain, maka apakah itu dinamakan mudabbaj? Nah, ini pertanyaannya. Kalau syekh meriwayatkan dari muridnya, bukan akron ini. Bukan akron, bukan sama-sama temannya. Sekarang adalah seorang syekh meriwayatkan dari muridnya. Setiap dari keduanya meriwayatkan dari yang lain. Berarti kan gini, murid meriwayatkan dari syekhnya pasti dari guru. Tapi guru juga meriwayatkan dari muridnya. Misalnya dia sudah rihlah ke sana, gurunya tidak rihlah, dia pulang ke tempat syekhnya, akhirnya syekh juga mengambil riwayat dari dia. Apakah ini namanya mudabbaj? Fihi bahsun. Padanya terdapat pembahasan. Wa dhahiru la li'annahu min riwayatil akabir anil asagir. Ini yang benarnya dia nanti. Dan yang nampaknya itu tidak, karena itu dari riwayat yang tua dari yang muda. Itu masuk dalam riwayat asogir al-kabir anil asogir. Guru meriwayatkan dari muridnya, itu namanya riwayat al-kabir anil asogir. Wat-tadbiju ma'khudhun min dibajatayil wajhi fayaktadi an yakuna dhalika mutasawiyan minal janibain fala yaji'u fi hadha. Dan at-tadbij itu diambil dari dibajatayil wajhi, dua pipi wajah, dua tulang. Jadi dia diambil dari kata apa? Dibajah. Dua tulang nih pipi. Dua tulangnya ini pipi. Jadi mengharuskan apa? Terus? Maka mengharuskan adanya hal tersebut keduanya itu sama dari dua sisi. Iya, kan kalau salah dua sisinya nanti bengkok mukanya, tak? Mantap? Iya. Makanya dibilang dibaj. Maka ini tidak termasuk dalamnya. Wa in rawa ar-rawi amman huwa dunahu fi sinni aw fil luqi aw fil miqdar fa hadha an-naw'u huwa riwayatul akabir anil asagir. Dan jika seorang perawi meriwayatkan dari orang yang di bawahnya dari sisi umur atau perjumpaannya atau pada kadar tingkatannya, maka jenis ini dinamakan riwayatul akabir anil asagir. Nah, ini yang tadi masuk di sini tadi. Kalau dia meriwayatkan dari yang di bawahnya, kan tidak masalah. Masalah ilmu ini adalah tidak melihat tua
muda. Kalau dia meriwayatkan dari di bawahnya, maka inilah namanya apa? Akabir dari asogir. Nah, di antara contohnya juga adalah wa minhu al-aba anil abna, itu yang setelahnya. Ya, tapi belum bilang tadi, kalau dia meriwayatkan dari yang di bawahnya itu, di bawahnya di sini mencakup umur. Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarah. Di bawahnya secara umur. Secara umur. Jadi ada orang tua meriwayatkan dari yang muda. Ya, atau dari sisi likonya. Dari sisi berjumpanya dengan gurunya. Atau dari sisi mikdar, kedudukan. Ada orang yang berkedudukan tinggi, meriwayatkan dari yang berkedudukan rendah. Ini tidak masalah. Ini sudah terjadi dari masa para nabi. Seperti contohnya adalah Nabi Musa meriwayatkan dari siapa? Khidir. Itu kan mikdar namanya. Nabi Musa kalimur rahman. Khidir diperselisihkan bahkan dia nabi atau bukan. Paham tak? Khidir diperselisihkan nabi atau rajul soleh. Seperti Luqmanul Hakim. Kan begitu? Iya. Nabi Musa yang Allah berbicara langsung dengannya, yang mana mikdarnya lebih tinggi daripada Khidir. Tapi dia riwayatkan. Itu namanya riwayat. Contoh riwayat al-akabir anil asogir dari sisi mikdar. Wa minhu al-aba anil abna. Dan diantaranya itu riwayat al-aba dari al-abna. Wa minhu ay min jumlati hadha an-naw wa huwa akhassu min mutlaqihi riwayatul aba yanil abna was-sahabati anit tabi'in wa syekhi an tilmidhihi wa nahwi dhalik. Yang termasuk darinya itu dari jumlah jenis ini, dan dia ini lebih khusus dari pengitlakannya, itu riwayat al-aba anil abna dan as-sahabati Ini anit tentunya lebih tabi'in. khusus karena pasti lebih tua umurnya daripada anaknya, kan begitu. Ini lebih khusus. Kalau tadi kan al-asogir anil al-akabir anil asogir kan umum itu. Umum kan? Maksudnya mencakup umur, mencakup banyak gurunya, likonya, kan begitu. Mencakup juga apa? Mikdarnya, itu umum. Kalau aba anil abna ini jenis khusus. Jenis khusus. Karena pasti umurnya tidak sama. Kan begitu? Iya. Tapi ini masuk juga di dalamnya. Dan sahabat dari tabi'in dan syekh dari muridnya dan semisal dengan hal tersebut. Wa fi aksihi kathratun li'annahu huwal jadatul maslukatul ghalibah. Dan pada sebaliknya itu banyak. Sebaliknya lebih banyak. Itu al-asogir anil akabir, itu yang lebih banyak. Kalau tadi itu jarang, tapi ada. Kalau yang ini lebih banyak. Al-asogir anil akabir. Karena dia adalah al-jadatul maslukah. Inilah jalan yang selalu ditempuh. Ini jalan yang selalu ditempuh. Orang selalu mencari al-akabir. Selalu mencari al-akabir. Al-asogir selalu mencari al-akabir. Iya kan? Iya. Kalau ada syekh yang sudah tua, kemudian ada syekh muda, pasti kita cari yang syekh yang sudah tua. Itu jadat, itu al-jadah, jalan biasa yang ditempuh itu. Itu jalan biasa yang ditempuh. Wa minhu man rawa an abihi an jaddihi. Di antaranya itu orang yang meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Kan begitu, pas ini kan? Ini namanya apa? Al-asogir anil akabir. Kan dia riwayatkan dari bapaknya, dari kakek. Wa fa'idatu ma'rifati dzalik at-tamyizu baina maratibihim wa tanzilun nasi manazilahum. Ini dia. Dan faidah mengetahui hal tersebut itu untuk membedakan antara tingkatan mereka dan menempatkan manusia itu pada tempat mereka. Iya dah. Jadi kita tahu kadarnya orang. Iya, jangan sampai gara-gara ini syekh meriwayatkan dari muridnya, nanti kita dudukan kedudukannya lebih rendah daripada muridnya. Dalam meriwayatkan masalah mengambil ilmu, bukan dalam masalah apa? Kedudukan. Secara umur kita muliakan yang tua. Paham kan? Secara umur, kan begitu? Iya. Jadi kita tahu ini supaya kita mendudukan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Iya. Ada hadits anzilun nas manazilahum dhaif.
Ya hadis apa? Dhaif. Tapi yang sahih adalah hadis Ibnu Mas'ud. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Akhlakilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya keharusannya kita dudukan orang sesuai dengan kedudukannya. Kita dudukan orang sesuai dengan kedudukannya. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. Dan Al-Khatib telah menyusun tentang riwayat Al-Aba anil Abna, sebuah karangan, dan menyendirikannya dan beliau menyendirikan bagian kecil tentang riwayat. Ya, satu bagian yang kecil, maksudnya tipis. Satu bagian yang tipis tentang riwayat sahabah dari tabi'in. Wa jama'al hafidhu Salahuddin Al-Ala'i minal mutaakhirin mujalladan kabiran fi ma'rifati man rawa an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qassamahu aqsaman faminhu ma ya'udu dhamiru fi qawlihi an jaddihi ala rawi wa minhu ma ya'udu dhamiru fihi ala abihi wa bayyana dhalika wa haqqaqahu wa kharraja fi kulli tarjamatin hadithan min riwayatihi Min marwiyah. Dan Al-Hafidh Salahuddin Al-Ala'i dari ulama belakangan telah mengumpulkan sebuah jilid yang besar. Ini Salahuddin Hafidh. Dia termasuk muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Cuman dia terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Ini Salahuddin Al-Ala'i. Dia sebenarnya muridnya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Cuman dia terpengaruh dengan akidahnya apa? Asy'ariyah. Dalam terjemah ini menunjukkan bahwa guru itu tidak, kalau guru ahli sunnah tidak mengharuskan nanti murid. Bisa saja muridnya adalah terpengaruh dengan akidah lain. Ini orang muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang memerangi akidah Asy'ariyah yang lebih buruk daripada Mu'tazilah, Jahmiyah yang menolak semua nama dan sifat. Asy'ariyah menetapkan sebagian, menolak sebagian. Lebih buruk dia. Lebih buruk. Jadi malah terpengaruh dengan akidah. Beliau telah mengumpulkan sebuah jilid. Namanya Salahuddin itu gelarnya ya. Salahuddin Al-Ala'i. Adapun namanya Khalil. Namanya Khalil. Beliau telah mengumpulkan sebuah jilid yang besar tentang mengetahui orang yang meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membaginya dalam beberapa jenis. Dan diantaranya apa yang domir itu kembali pada ucapannya anjaddihi ala rawi, atas seorang perawi. Iya, jadi bukan kakeknya itu sahabat itu misalnya, bukan. Kembali ke rawi dari jadinya. Jadinya rawi itu, kakeknya perawi. Dan diantaranya apa yang domir itu kembali pada bapaknya. Dan beliau menjelaskan hal tersebut dan memastikannya dan mengeluarkan pada setiap biografi sebuah hadis dari riwayatnya. Wa qad lakhastu kitabahu al-madhkura wa zidtu alaihi tarajim katsiratan jiddan wa aktsaru ma waqa'a fihi ma tasalsalat fihi riwayah anil abai bi arba'ata asyara aban. Dan penulis telah meringkas kitabnya yang disebutkan itu Al-Hafidz Ibnu Hajar telah melingkaskan lakhastu. Saya telah meringkas kitabnya, itu kitabnya Al-Hafidz Salahuddin. Dan beliau menambahkan padanya itu biografi yang banyak. Dan yang paling banyak apa yang terjadi padanya yaitu apa yang sebuah riwayat itu tasalsal, berentet dari Al-Aba, itu banyaknya itu 14 bapak. Paling banyak yang belum dapatkan adalah 14 bapak. Itu dari bapaknya, dari kakeknya sampai 14. Iya. Dan di sana ada faedah kebanyakan tasalsul itu dhaif. Kebanyakan tasalsul itu apa? Dhaif.
wa in ishtaraka ithnani an shaykhin wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiqu wal lahiqu. Ini pembahasan lain lagi. Iya. Dan jika berserikat dua orang dari syekhnya dan lebih dulu salah satu dari keduanya itu wafat, maka itu namanya as-sabiq wal lahiq. Nah, sekarang berserikat dua orang dari sebuah syekh. Satunya meninggal duluan. Muridnya yang satu meninggal duluan daripada murid yang lain. Maka itu disebut as-sabiq, yang meninggal duluan. Namanya as-sabiq, yang meninggal belakang namanya apa? Al-lahiq. Wa in ishtaraka ithnani an shaykhin wa taqaddama mautu ahadihima 'ala al-akhar fa huwa as-sabiq wal lahiq. Jika berserikat antara dua orang dari syekhnya dan salah satu dari keduanya itu lebih dulu wafat, maka dia itu namanya as-sabiq wal lahiq. Wa aktsaru ma waqafna alaihi min dzalika ma baina ar-rawiyaini fihi fil wafati 150 sanatan. Ini paling panjang umurnya ya. Paling panjang umurnya ini. Dan yang paling banyak apa yang kami dapati atasnya dari hal tersebut, apa yang berada antara dua orang perawi padanya itu wafatnya itu 150 tahun. Wa dzalika anna al-hafidh as-Silfi sami'a minhu Abu Ali al-Bardani ahadu masyayikhi hadithan warwahu anhu wa mata ala ra'sil 500. Dan hal tersebut bahwasanya Al-Hafidh As-Silfi mendengar darinya Abu Ali Al-Bardani, salah satu gurunya, sebuah hadis dan meriwayatkan darinya, kemudian dia mati, dia wafat pada ujung tahun ke-500. Terus masih setelahnya lagi lanjut. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماء سبطه أبا القاسم Terus Abdurrahman ibnu Makki wa kanat wafatuhu sanata 50 wa 600. Bayangkan itu. Jadi kan dia ini Al-Hafidh Abu Ali Al-Bardani, ya kan? Dia mendengar darinya salah seorang masyayikh sebuah hadis. Kemudian dia meriwayatkan darinya. Dan dia meninggal di penghujung tahun 500. Kemudian setelah itu akhir murid dari As-Silfi yang mendengar darinya adalah Sibtah, cucunya. Abul Qasim Abdurrahman bin Makki. Wafatnya tahun 650. Berapa jaraknya itu? 150 tahun masih hidup. Jadi dia dengar hadis di ujung tahun 500. Kan begitu? Dia dengar itu hadis. Hadis itu diriwayatkan terus. Ke muridnya. Sampai pada ujung yang mendengarkannya adalah sibtonya, keturunannya lagi. Bukan lagi anaknya. Sudah cucunya. Iya, ke bawah. Dia mendengarkan di tahun apa? 650. Jadi dia dengar, panjang sekali umur. Dia dengar hadisnya itu di ujung tahun 50. Sekarang dia masih meriwayatkan di tahun 650. 650. Ini paling panjang umurnya ini. Dari sisi, dari kisah periwayatan As-Sabiq dan Al-Lahiq. Berapa orang itu muridnya Syekh tadi yang meninggal. Dia masih hidup. Terus ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره ومات سنة 56 و200 وآخر من حدث عن السراج بالسماء أبو الحسين الخفاف ومات سنة 93 و300. Berarti Imam Bukhari nanti ini dia adalah As-Sabiq. Sementara Abul Hasan Al-Khaffaf adalah Al-Lahiq. Ini contoh. Ini sebagai contoh juga Al-Akabir Anil As-Saghir. Terus? Dan dari sebelum itu bahwasanya sebelum tadi Imam Bukhari.
Bahwasanya Imam Bukhari telah menyampaikan sebuah hadis, telah meriwayatkan sebuah hadis dari muridnya Abul Abbas As-Sarraj. Jadi Abul Abbas As-Sarraj ini adalah murid dari Imam Bukhari, tapi dia juga adalah guru dari Imam Bukhari dari bidang lain. Dari bidang lain. Dan dan dia wafat pada tahun pada tahun 256. Imam Bukhari. Ya? Imam Bukhari ini wafat tahun 256. Terus. Tapi gurunya tadi belum meninggal. Jadi Imam Bukhari sudah meninggal, guru murid ini. Murid daripada siapa? Abul Abbas. Jadi guru dari Imam Bukhari adalah Abul Abbas, sekaligus muridnya dalam bab hadis. Tadi dalam bab sejarah, Abul Abbas As-Sarraj adalah siapa? Guru dari Imam Bukhari dalam bab sejarah. Dalam bab sejarah. Guru dari Imam Bukhari. Guru dari Imam Bukhari ini masih hidup. Imam Bukhari sudah meninggal di tahun 256. Dan yang terakhir orang yang meriwayatkan hadis dari As-Sarraj dengan As-Sama itu Abul Husain Al-Khaffaf. Beliau wafat pada tahun 393 Hijriah. Baik. Imam Bukhari sudah meninggal, murid dari Abul Abbas. Ya kan? Setelah itu Abul Abbas ini hidup lagi setelahnya. Dan yang paling terakhir mendengarkan langsung dari Abul Abbas, Abul Abbas As-Sarraj adalah muridnya Abul Husain Al-Khaffaf. Yang mana dia meninggal tahun 373. Paham kan? 373. Bayangkan, 373. Wa ghalibu ma yaqa'u min dzalika anna al-masmu'a minhu qad yata'akhkharu ba'da mauti ahadi ar-rawiyaini anhu zamanan hatta yasma'a minhu ba'dul ahadith wa ya'isha ba'da sama'i minhu dahran tawilan fa yahsulu min majmu'i dzalika nahwu hadhihi al-muddah wallahu al-muwaffiq. Dan kebanyakan apa yang terjadi dari hal tersebut bahwasannya yang didengar darinya itu terkadang terakhir setelah wafat salah satu dari dua orang perawi darinya pada suatu zaman. Artinya dia meriwayatkan hadis itu. Dia meriwayatkan hadis itu dari seorang guru. Dari seorang guru. Kemudian dia meninggal duluan daripada gurunya. Setelah itu datang orang setelahnya meriwayatkan juga dari guru yang sama. Itu kebanyakan Allahi as-sabiq wallahi. As-sabiq wallahi. Hingga sebagian perawi yang muda mendengar darinya dan hidup setelah mendengar darinya itu beberapa waktu yang panjang. Maka terjadi dari sekumpulan hal tersebut seperti hadil muddah di waktu ini. Seperti di waktu ini. Nah, jadi maksudnya berkumpul di waktu ini antara murid. Murid itu ada yang hidup, ada yang meninggal. Dari murid yang meninggal duluan dinamakan apa? As-sabi. Murid yang meninggal belakangan namanya apa? Allahi. Wa in rawa sampai situ wallahul muwaffiq. Sampai situ dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan besok. Ini masalah-masalah ringan saja ini, penutup. Masalah ringan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Kalau kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanallah.